Segala bentuk aktivitas, aksi, kontribusi, dan komunikasi yang kita lakukan di dunia digital itu akan selalu meninggalkan sebuah jejak berbentuk data yang bisa digunakan oleh pihak tertentu untuk suatu kepentingan yang kita tidak tahu. Facebook tercatat memiliki sekitar 2,6 miliar pengguna. Instagram dan TikTok masing-masing memiliki 1 miliar pengguna. Google dengan 4,3 miliar pengguna dan YouTube dengan 2,6 miliar pengguna. Dengan begitu banyaknya pengguna yang rajin membuka platform mereka, bayangkan berapa banyaknya jejak digital yang dapat direkam oleh suatu pihak demi suatu kepentingan rahasia tanpa sepengetahuan dari kita semua. Pada tahun 2018, Christopher Wylie, seorang mantan karyawan dari perusahaan yang bernama Cambridge Analytica, membocorkan sebuah informasi tentang penyalahgunaan data kepada puluhan juta pengguna di Facebook demi kepentingan klien dari perusahaan tersebut. Kasus ini dikenal dengan nama Cambridge Analytica Skandal dan telah memicu kemarahan hingga puluhan juta pengguna di Facebook dengan membuat gerakan #DeleteFacebook. Untuk menjelaskan tentang kasus ini, kita harus balik lagi ke titik awal. Bagaimana perusahaan Cambridge Analytica ini dibentuk, apa motivasi mereka, dan apa yang mereka lakukan terhadap pengguna di Facebook. This is a story involving Facebook and a company called Cambridge Analytica. We can use hundreds or thousands of individual data points on our target audiences to understand exactly which messages are going to appeal to which audiences way before the creative process starts. Your coworkers only see one side of you. Your friends only see one side of you. But a computer sees all kinds of sides of you. And so we can get better than human-level accuracy at predicting your behavior. Yes, absolutely. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. Cambridge Analytica merupakan sebuah perusahaan berbasis di Inggris yang bergerak dalam bidang data analitik dan konsultasi politik. Cambridge Analytica ini sendiri merupakan anak dari induk perusahaannya yang bernama Strategic Communication Lab Group. Nah, supaya penjelasannya runut dan supaya kita tahu seluk-beluknya, kita bahas dulu tentang SCL Group ini. Ditemukan pada tahun 1993 oleh Nigel Oakes sebagai sebuah badan institusi riset yang mempelajari tentang perilaku manusia dan bagaimana cara menggerakkan opini massa melalui studi psikologi. Nigel Oakes menganggap bahwa melalui studi psikologi, opini massa dapat digerakkan dengan jauh lebih efektif daripada kampanye iklan yang tradisional. Pada tahun 2005, Nigel Oakes memutuskan untuk memperbesar badan institusi ini dengan menjadikannya sebuah perusahaan bernama SCL Group. SCL Group sendiri tercatat pernah melakukan aktivitas bisnis di arena politik maupun militer. Pada tahun 90-an, SCL Group mulai aktif dalam menggunakan jasa mereka untuk membantu para calon presiden di negara-negara berkembang dalam memenangkan kontestasi pemilu. Di negara-negara seperti Filipina, Thailand, India, dan ada juga sumber yang mengatakan bahwa Indonesia juga salah satunya. Dalam bidang militer, SCL Group ini tercatat merupakan sebuah perusahaan yang sangat mahir dalam memainkan operasi militer bernama PSYOPs. PSYOPs adalah senjata perang psikologi yang ditujukan untuk memberikan informasi dan propaganda secara akurat kepada masyarakat di suatu negara dengan cara mempersuasi emosi, motivasi, hingga tindakan setiap individu sesuai dengan keinginan dari sang klien. Bahkan SCL Group ini juga tercatat pernah berkontribusi dalam membantu angkatan militer Amerika Serikat dan Inggris pada saat perang di Afghanistan dan Irak. Jadi mungkin bisa dibilang bahwa SCL Group ini merupakan sebuah perusahaan yang memberdayakan senjata perang berupa PSYOPs untuk menyerang psikologi suatu massa agar melakukan tindakan sesuai dengan keinginan dari sang klien. Pada tahun 2013, SCL Group makin memperluas jaringan bisnisnya ke negara-negara barat dengan mendirikan sebuah perusahaan bernama Cambridge Analytica. Nah, sekarang kita baru masuk ke Cambridge Analytica. Cambridge Analytica ini tercatat merupakan dalang yang membantu kampanye pemilu Donald Trump dan juga kampanye Brexit di Inggris. Yang membuat Cambridge Analytica ini dibenci oleh banyak orang adalah cara mereka mengumpulkan data yang dinilai melanggar hak privasi dan juga merusak tatanan demokrasi. Dimulai dari seorang peneliti asal Universitas Cambridge bernama Alexander Cogan yang membuat sebuah aplikasi di Facebook bernama This is Your Digital Life. Di aplikasi ini, para pengguna Facebook diminta untuk secara sukarela mengisi sebuah kuis yang dapat menilai kepribadian dari setiap pengisi. Melalui data yang dia peroleh dari sekitar 270.000 pengguna di Facebook, Alex pun menjual data-data tersebut ke perusahaan Cambridge Analytica.
yang olehnya digunakan untuk membantu kampanye pemilu Donald Trump dan juga kampanye Brexit. Perlu dicatat bahwa proses jual beli data yang mereka lakukan ini itu dilakukan tanpa sepengetahuan dari orang-orang yang mengisi kuis tersebut. Cambridge Analytica ini ternyata juga mengambil data tidak hanya dari orang-orang yang mengisi kuis itu saja. Mereka juga mengambil data personal mereka, data teman-teman mereka, kerabat mereka, tanpa sepengetahuan dari mereka semua. Hingga saat ini tercatat bahwa Cambridge Analytica telah mengumpulkan hingga 87 juta data personal dari para pengguna di Facebook. Segala bentuk data yang direkam oleh Cambridge Analytica, berupa konten apa saja yang disukai oleh pengguna, hingga pesan pribadi mereka, akan diteliti dengan metode yang bernama psikografis, yang dapat mengklasifikasikan sifat kepribadian dari setiap pengguna dengan melihat bagaimana cara mereka bertindak dan berperilaku di Facebook. Dengan metode ini, mereka akan dengan mudah mengetahui apa saja keinginan dari sang pengguna, apa yang mereka takuti, apa yang membuat mereka sedih dan bahagia, jauh lebih akurat dibandingkan teman, keluarga, hingga diri mereka sendiri. Just 10 likes, and it's better at guessing what kind of person you are than your colleagues. 150 likes, it's more accurate than your parents. And just 300 likes, it's better at predicting your personality score than your partner. But every day we share more than just likes. Ini menandakan bahwa Cambridge Analytica memiliki sebuah senjata yang dapat menargetkan iklan-iklan kampanye politik secara lebih akurat kepada setiap pengguna di Facebook sesuai dengan preferensinya masing-masing. Contoh, dia menganalisa ternyata ada salah satu pengguna Facebook yang memiliki trauma dalam tindakan kriminalitas. Ya, yang mereka lakukan adalah memasang iklan-iklan kampanye politik kepada pengguna tersebut tentang pemberantasan kriminalitas. Karena metode yang digunakan ini pun mereka mendapatkan banyak kecaman dari publik maupun media massa. Apalagi setelah beredarnya sebuah video investigasi dari Channel 4 News yang berisi tentang seorang jurnalis menyamar sebagai pengusaha kaya asal Sri Lanka yang sedang berpura-pura konsultasi dengan Cambridge Analytica. Video ini menunjukkan bagaimana Cambridge Analytica memiliki kapasitas untuk menggunakan cara ilegal demi menjatuhkan lawan politik mereka, seperti menyebarkan hoax atau berita palsu, menyewa detektif rahasia, hingga menggunakan cara yang bernama honey trap, yaitu cara yang dilakukan dengan mengirim prostitusi. Para pengguna di Facebook juga mulai tidak percaya dengan sistem keamanan di Facebook. Meskipun tindakan yang dilakukan oleh Cambridge Analytica ini merupakan hal yang ilegal menurut kebijakan peraturan di Facebook, Facebook tetap dianggap sebagai platform yang tidak aman karena dapat dengan mudah memberikan akses bagi suatu pihak untuk melakukan tindakan yang membahayakan hak privasi kita. Ya, Facebook pun sebagai pemilik platform pada akhirnya kena imbasnya juga. Setelah kasus ini pada tahun 2018, Cambridge Analytica dan SEL Group mengumumkan bahwa mereka telah menghentikan seluruh kegiatan operasi. Namun tetap saja, setelah perusahaan ini bubar, para mantan anggota di Cambridge Analytica membentuk perusahaan baru namanya Auspex International yang bergerak di bidang yang sama dengan Cambridge Analytica dengan target pasar di Afrika dan Timur Tengah. Dan tercatat bahwa hingga sekarang masih banyak perusahaan-perusahaan baru lainnya yang masih digerakkan oleh para mantan anggota di Cambridge Analytica dan juga SEL Group. Ya, begitulah era perubahan teknologi masa kini yang berubah dengan sangat cepat, yang membuat kita tidak ngerti apa-apa. Ya, kita nggak ngerti apa-apa, pada akhirnya ya jadi korbannya. Mereka orang-orang besar dengan kekuatan ambisi dan kepentingannya masing-masing, ya sangat bisa untuk bereksperimen, mengotak-atik data kita, mengotak-atik privasi kita, hingga mengotak-atik psikologi kita juga. Coba bayangkan, mereka bisa tahu tentang diri Anda daripada Anda tahu tentang diri Anda sendiri. Solusinya buat kita ya mungkin kita harus lebih hati-hati dan lebih bijak aja sih dalam bermain sosial media. Our democracy is broken. Our laws don't work anymore. And it's not me saying this. It's our parliament published a report saying this. This technology that you have invented has been amazing, but now it's a crime scene. And it is not enough to say that you will do better in the future. Because to have any hope of stopping this from happening again, we have to know the truth. Because what the Brexit vote demonstrates is that liberal democracy is broken, and you broke it. Ya, cukup konten kali ini. Ciao.